Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. Setiap Jumat di channel Riko The Series. Seru deh! Sipirku bagi dua, kanan kiri beda-beda. Kiri nasi dan lauk, kanan sayur dan buah, nasi dan sayurnya lebih banyak. Gizi seimbang itu penting. Ih, Kio, ngambil gambar videonya jangan kedeketan. Kan jadi nggak kelihatan gerakan senamnya. Maaf Riko. Kamu kenapa, Jago? Senamnya berhenti gara-gara Kio tuh. Jadi, jangan salahin Riko. Jago, udah dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Permisi, Kak. Ini panjangnya 50 cm. Kalau ini... Ini panjangnya 58 cm. Panjang juga ya. Sebentar ya Riko. Ada apa ya? Alhamdulillah, masih ideal. Ideal? Iya, tinggi Riko termasuk ideal. Memangnya ada yang gak ideal ya? Ya ada dong, Riko. Kaulan betul, memang ada anak yang tingginya tidak ideal. Makanya penting buat kita makan makanan dengan gizi yang seimbang. Memangnya kenapa sih gizi seimbang itu penting? Ayah pernah bilang gizi seimbang dibutuhkan Riko untuk tumbuh sehat. Riko ingat kan? Nah, makanan dengan gizi yang seimbang itu memberi dampak yang baik buat tubuh kita. Bisa membuat tubuh kita lebih sehat, ya. Nah, salah satu ciri tubuh sehat itu tinggi badan yang ideal, sesuai umur. Kalau soal berat badan, gimana ya? Berat badan juga harus ideal, nak. Makanya, untuk porsi makanan dan apa saja yang sebaiknya kita makan, ada aturannya juga. Biar terpenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro. Makro? Maksudnya? Zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan bisa memberi tenaga secara langsung. Seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Riko sih gak tahu zat gizi mikro ya. Taunya mikroskop. Mikroskop itu untuk melihat dan mengamati benda yang sangat kecil, Riko. Kalau zat gizi mikro, zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, tapi jumlahnya sedikit. Salah satu zat gizi mikro yang penting buat kesehatan, iodium. Kyo, kamu mau kemana? Kio cari apa? Nah, tadi kan ayah bilang soal yodium. Ini, Kio kasih contoh sumber makanan yang mengandung yodium. Ada daging, ikan, udang, susu, keju, dan telur.
Kalau semua bisa makan dengan gizi yang seimbang, porsi yang cukup, dan tidak lupa berolahraga, insya Allah bisa membuat badan menjadi sehat dan kuat. Masya Allah. Oh gitu. Wah, bisa kompak juga ternyata anak-anaknya Bunda. Ya bisa dong, Bunda. Tapi kayaknya kakak lebih sering galak deh. Galak kayak gini ya. Ih. Pedoman gizi seimbang. Apa makanan favorit kamu? Yang tradisional seperti ketoprak, gorengan bakso, atau yang western seperti burger dan pizza, atau yang lagi ngetren seperti boba? Wah, enak ya! Terus kalau kamu suka, boleh nggak sih kamu makan yang sama terus setiap hari? Nggak boleh ya, karena pola makan sehat, gizinya harus seimbang. Kalau makan yang sama terus kan, gizinya jadi nggak seimbang. Makanan memang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk mendapatkan energi. Kalau kamu nggak makan, tubuhmu jadi lemas, cepat capek, atau malah bisa sakit. Selain sebagai sumber energi, makanan juga memiliki banyak manfaat lain loh. Contohnya untuk pertumbuhan tubuhmu, memelihara jaringan tubuh atau memperbaiki yang rusak, mengatur metabolisme dan keseimbangan cairan tubuh, serta membentuk antioksidan dan antibodi untuk melawan penyakit. Banyak kan? Wah, kalau begitu mesti makan seperti gimana ya supaya tubuh mendapatkan gizi yang dibutuhkan? Kakak sepertinya mendengar ada yang jawab 4 sehat 5 sempurna. Iya, pinter deh, tapi kurang tepat ya. Konsep 4 sehat 5 sempurna dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo sekitar tahun 1952. Tetapi sekarang konsep ini sudah tidak lagi digunakan. Nah, sebagai gantinya, sudah ada nih yang namanya Pedoman Gizi Seimbang atau PGS. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang. Bedanya, pedoman gizi yang baru lebih menekankan ke keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat, tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, dan air mineral. Makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan. Sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayuran. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosen kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus buah, boleh aja. Tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur. Bukan sebagai pelengkap aja. Coba deh kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar. Lalapannya jangan lupa dimakan ya. Jangan jadi hiasan aja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan tubuh nggak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sehat? Yuk kita cermati 3 kebiasaan makan sehat dan 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama nih, 3 kebiasaan makan yang sehat.
Sarapan yang tepat adalah sekitar pukul 6 sampai 9 pagi. Setelah tidur selama 8 sampai 10 jam, saluran pencernaan butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Sarapan sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang dan porsi yang tidak terlalu banyak karena akan mengganggu sistem pencernaan dan malah bikin ngantuk. Sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. Makan malam. Eits, jangan takut gemuk ya karena makan malam. Makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 malam. Makan malam dengan menu bergizi seimbang itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori, tetapi tinggi protein dan serat. Setelah kamu beraktivitas seharian, energi kamu jadi terkuras. Sementara ketika kamu tidur, kamu masih butuh energi. Misalnya untuk pertumbuhan tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Tapi abis makan malam jangan langsung tidur ya. Beri jeda sekitar 2-3 jam. Membaca label dalam kemasan. Makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi. Isinya, jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk membeli makanan dari informasi di labelnya, misalnya yang tidak terlalu banyak gula atau garam. Nah, terus ini 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan justru dapat memicu penyakit seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, penyakit jantung, darah tinggi atau hipertensi, sampai stroke. Makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan atau minuman yang mengandung bahan aditif seperti pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet buatan. Loh, masa nggak boleh ngemil? Bukan nggak boleh, tapi dibatasi ya. Camilan biasanya memiliki kalori yang tinggi, tetapi nilai gizinya rendah. Kalau terlalu banyak ngemil, perut kamu jadi penuh dan males buat makan makanan utama. Kalau udah kekenyangan, nanti malah akhirnya kamu nggak bisa makan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Terakhir, yuk kita lengkapi dengan 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong kuku seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Kedua, berolahraga yang teratur, seperti berjalan, berlari, senam, bermain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, atau berenang. Aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Berat badan yang kurang atau berlebihan dapat menyebabkan tubuh tidak seimbang dan mudah terserang penyakit. Gimana? Udah lebih paham dong tentang pola gizi seimbang? Nah, kalau sudah paham, apa nih kebiasaan makan tidak sehat yang harus kamu kurangi? Tulis di kolom komentar ya. Pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak atau remaja karena masih dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kamu harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tuamu setiap hari. Di luar sana masih banyak teman-temanmu yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi jangan pilih-pilih makanan yang disukai saja ya.